Perkenalkan, nama saya Rian Oktavianto. Saya berasal dari SD Negeri Pucangluk II. Kelas 11 E4 66. CGP Angkatan 11. Video kali ini berisi materi tentang koneksi antar materi modul 1.4 disiplin positif. Kesimpulan saya mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Guru yang baik memainkan peran kunci dalam membangun budaya positif di sekolah dengan menciptakan lingkungan yang aman, menghargai, dan mendukung setiap siswa. Disiplin positif dapat diimplementasikan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan dalam mendidik siswa yang menekankan pada pengembangan karakter, tanggung jawab, dan hubungan yang sehat, daripada sekadar menerapkan hukuman. Pendekatan ini berfokus pada menciptakan lingkungan yang mendukung dan menghargai, di mana siswa diajarkan untuk memahami dampak dari perilaku mereka dan belajar dari kesalahan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dari segala tindakan. Disiplin positif dapat membantu murid memahami dan menyadari perilaku mereka melalui motivasi internal, bukan hanya karena paksaan, ujian, atau hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Ada 3 perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Mereka cenderung bertanya, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Tujuannya adalah untuk menghindari masalah yang dapat mempengaruhi mereka secara fisik, psikologis, atau mengganggu pemenuhan kebutuhan mereka. Motivasi ini juga bersifat eksternal, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini bertindak berdasarkan apa yang mereka akan peroleh, seperti pujian, hadiah, atau pengakuan dari orang yang penting bagi mereka. Motivasi ini bersifat eksternal, di mana tindakan dilakukan untuk memenuhi harapan orang lain yang dianggap berharga. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini bertindak berdasarkan nilai-nilai yang mereka yakini, bertanya, akan menjadi orang seperti apa saya jika melakukannya? Mereka berperilaku sesuai dengan prinsip yang mereka hargai, demi menjadi orang yang mereka inginkan. Motivasi ini bersifat internal dan mendorong disiplin positif. Dari ketiga motivasi manusia tersebut, 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Adalah motivasi eksternal. Sehingga guru berusaha untuk mengubah menjadi motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya, hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Posisi kontrol guru. Sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Sebaiknya posisi kontrol seorang guru adalah sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Selanjutnya adalah pembuatan keyakinan kelas. Guru memiliki peran penting dalam mewujudkan keyakinan kelas atau sekolah melalui adanya kesepakatan yang dibangun bersama antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah adalah pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan oleh seluruh warga sekolah dalam setiap aspek kehidupan di lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah.
Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, yang bertujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi. Budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Budaya positif di sekolah mencerminkan nilai-nilai ini, di mana guru dan seluruh warga sekolah bekerja sama untuk membangun lingkungan yang menghargai integritas, saling menghormati, dan kolaborasi. Melalui budaya positif, siswa didorong untuk mengembangkan potensi mereka dengan dukungan dan bimbingan dari guru yang bertindak sebagai pemimpin dan panutan, sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan materi. Budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai yang diemban oleh guru penggerak, seperti berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif, sejalan dengan budaya positif yang ingin dibangun di sekolah. Guru penggerak tidak hanya mendorong siswa untuk mencapai potensi maksimal mereka, tetapi juga mengembangkan sikap positif, seperti tanggung jawab, disiplin, dan saling menghormati. Dengan menerapkan pendekatan yang berpusat pada siswa dan membangun budaya positif, guru penggerak menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan akademik dan karakter siswa, sehingga setiap individu merasa dihargai dan termotivasi untuk belajar serta berkontribusi secara aktif. Keterkaitan materi. Budaya positif dengan visi guru penggerak. Budaya positif di sekolah merupakan fondasi penting dalam mewujudkan visi guru penggerak untuk membentuk generasi yang berakhlak, kreatif, dan berwawasan global. Dengan menekankan nilai-nilai seperti integritas, tanggung jawab, empati, dan kolaborasi, budaya positif mendukung perkembangan siswa secara akademik, moral, dan sosial. Lingkungan yang inklusif dan menghargai keragaman mendorong siswa untuk menjadi individu yang berakhlak mulia, kreatif, dan siap menghadapi tantangan global. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Setelah mempelajari modul ini, pemahaman saya tentang berbagai konsep inti semakin mendalam, terutama dalam konteks penerapan di kelas, di mana disiplin positif menekankan pencegahan dan pengembangan keterampilan sosial serta emosional siswa. Teori kontrol membantu siswa memahami tanggung jawab atas tindakan mereka. Teori motivasi menyoroti pentingnya motivasi intrinsik dibandingkan ekstrinsik. Hukuman dan penghargaan efektif dalam jangka pendek, tetapi motivasi intrinsik lebih berkelanjutan. Posisi kontrol guru harus otoritatif namun fleksibel. Kebutuhan dasar manusia sangat memengaruhi perilaku siswa. Keyakinan kelas menjadi fondasi budaya positif, dan segitiga restitusi menawarkan pendekatan empatik dalam menyelesaikan konflik. Hal-hal yang menarik dan di luar dugaan, salah satu hal yang mengejutkan saya adalah betapa efektifnya pendekatan disiplin positif dibandingkan dengan metode tradisional yang lebih bersifat hukuman. Saya tidak menyangka bahwa dengan memvalidasi perasaan siswa dan membantu mereka memahami kesalahan mereka, kita dapat membangun lingkungan belajar yang lebih produktif dan harmonis. Konsep segitiga restitusi juga sangat membuka wawasan saya, karena menawarkan cara penyelesaian masalah yang lebih dalam dan bermakna dibandingkan sekadar memberikan hukuman. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, cara berpikir saya berubah dengan lebih menekankan pada pencegahan, pengembangan keterampilan sosial dan emosional, motivasi intrinsik, pendekatan empatik dalam konflik, pemenuhan kebutuhan dasar siswa, dan keterlibatan dalam keyakinan kelas untuk menciptakan budaya positif yang mendukung dan inklusif di kelas dan sekolah. Pengalaman saya dalam menerapkan konsep-konsep inti dari modul budaya positif melibatkan penggunaan disiplin positif, teori kontrol dan motivasi, pendekatan empatik dalam menyelesaikan konflik, pemenuhan kebutuhan dasar siswa, dan keterlibatan siswa dalam menetapkan keyakinan kelas, yang semuanya berkontribusi pada penciptaan lingkungan belajar yang lebih mendukung dan kolaboratif.
Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Ketika mengalami hal-hal tersebut, saya merasa semakin yakin dan termotivasi sebagai seorang pendidik, karena saya melihat dampak positif dari pendekatan yang lebih empatik dan kolaboratif terhadap siswa. Saya merasa puas dan bangga ketika melihat siswa lebih bertanggung jawab, termotivasi, dan saling mendukung dalam lingkungan belajar yang positif. Selain itu, saya juga merasakan tantangan, terutama dalam konsistensi penerapan, tetapi hal itu justru mendorong saya untuk terus belajar dan berkembang dalam menciptakan budaya positif di kelas dan sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Saya merasa bahwa penggunaan disiplin positif, peningkatan motivasi intrinsik, dan pendekatan empatik dalam menyelesaikan konflik sudah berjalan dengan baik, namun saya perlu memperbaiki konsistensi penerapan, manajemen waktu dan kesabaran, serta pelibatan seluruh siswa dalam proses pembentukan keyakinan kelas. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering menggunakan posisi kontrol otoritatif yang membuat saya merasa tegang. Namun setelah beralih ke posisi kontrol demokratis, saya merasa lebih tenang dan puas karena suasana di kelas menjadi lebih kolaboratif dan siswa lebih bertanggung jawab atas tindakan mereka. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Cara saya mempraktikannya biasanya dengan berbicara kepada siswa secara pribadi, memastikan mereka tahu bahwa kesalahan yang mereka buat tidak mendefinisikan siapa mereka sebagai individu. Saya mencoba untuk mendukung mereka agar mereka tidak merasa terpuruk, dan lebih terbuka untuk memperbaiki situasi. Namun, saya belum secara terstruktur menerapkan tahapan selanjutnya dari segitiga restitusi seperti validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Selain konsep-konsep dalam modul, penting juga mempelajari komunikasi efektif, kecerdasan emosional, pembelajaran sosial dan emosional, keadilan dan inklusi, manajemen konflik, kolaborasi dengan orang tua, serta pemahaman tentang trauma untuk menciptakan budaya positif yang holistik di kelas dan sekolah. Demikian paparan saya dengan materi koneksi antar materi modul 1-4. Terima kasih.